Kisah Gyeomyeong dan Yang Bom berlanjut. Yang Bom datang ke loket tiket tempat Gyeomyeong bekerja dan dengan sengaja menjatuhkan koin beserta sebuah cincin ke tangannya. Isyarat itu cukup untuk membuatnya segera mengambil istirahat dan berlari ke dalam teater kosong. Di sana mereka kembali bersatu dalam pelukan seolah ingin membekukan waktu. Namun kebahagiaan itu hanya sesaat. Dalam perjalanan menuju rumah kos Gyeomyeong, perbedaan di antara mereka semakin jelas. Yang Bom melihat lingkungan itu sebagai tempat yang kumuh dan tidak layak, namun bagi Gyeomyeong tempat itu adalah rumah tempat ia berjuang demi masa depannya, tanpa bergantung pada siapapun. Perbedaan sudut pandang ini menjadi pemicu pertengkaran. Namun di balik perbedaan ini, ada tekanan yang lebih besar yang perlahan menggiring hubungan mereka. Dari awal, status sosial telah menjadi dinding yang tak kasat mata. Ibu Yang Bom, Bu Young, tidak pernah melihat Gyeomyeong sebagai sosok yang pantas berdampingan dengan putranya, bukan karena karakter atau kepribadian, tetapi karena status sosialnya yang berbeda. Gyeomyeong berasal dari keluarga sederhana, bukan dari lingkungan elit. Di tengah situasi yang semakin rumit, Gyeomyeong mulai mempertanyakan banyak hal. Cinta mungkin bisa mengatasi berbagai rintangan, tapi apakah cukup jika hanya satu pihak yang berjuang? Yang Bom ingin melindunginya, ingin bersamanya. Tapi, ia juga enggan menghadapi konflik besar dalam keluarganya. Pada akhirnya, bukan hanya perbedaan yang menjadi ujian, tapi juga keberanian untuk memilih. Dan di titik ini, Gyeomyeong mulai memahami bahwa terkadang untuk menemukan jalan yang tepat, seseorang harus berani mengambil keputusan, meski itu berarti berjalan sendirian. Sepanjang hidupnya, Gyeomyeong selalu berusaha membuktikan bahwa ia mampu berdiri sendiri. Namun di hadapan keluarga Yang Bom, perjuangannya seolah tak berarti. 뭐 여기저기 찔끔찔끔 다 찾겨야 되는 건 필요 없어. 정원이고 나발이고 그거보다 딱 정하고 들이대. 그걸 딱 정하려면 세상에 어딨어? 어? 뭐 어떤 놈이 그걸 띡? 우리 아빠. 우리 아빠는 했어. Ketika dua keluarga akhirnya bertemu untuk membicarakan pernikahan, suasana yang seharusnya penuh kehangatan justru terasa tegang. Aesun dan Gwon-sik yang datang jauh-jauh dari Jeju tiba dengan penuh harap. Mereka membawa kesopanan dengan rasa rendah hati serta membanggakan sikap putri mereka. Namun harapan itu dengan cepat meredup. Ketika yang mereka temui, justru sepasang mertua yang bahkan tak meminta maaf karena datang terlambat. Dari cara mereka berbicara hingga ekspresi wajah mereka, jelas bahwa mereka tidak memandang Gyeomyeong sebagai calon menantu yang setara. Selama makan siang, Gyeomyeong sibuk melayani. Ia menuangkan sup untuk semua orang, memastikan setiap mangkuk terisi, tanpa ia sadari, porsinya sendiri hampir tak ada. Yeon-sun yang memperhatikan ini merasa sedih. Ia teringat masa mudanya, bagaimana ia pernah melakukan hal yang sama demi menyenangkan mertuanya. Kesadaran itu datang dengan rasa bersalah. Putrinya telah tumbuh, meniru apa yang ia lihat sejak kecil. Tanpa banyak bicara, ia menukar mangkuknya dengan milik Kim Yang. Sebuah isyarat sederhana, tapi penuh makna. Namun kebisuan itu tak berlangsung lama. Komentar pedas pun mulai muncul. Bu Young mengeluh bahwa Gyeomyeong tidak akan mampu menjalankan tugas rumah tangga dengan baik karena ia bekerja. Seakan itu belum cukup, ia menegaskan bahwa Gyeomyeong harus berhenti bekerja setelah menikah. Gwon-sik mencoba meredakan suasana, mengatakan bahwa sebagai wanita yang bekerja, wajar jika Gyeomyeong tidak terbiasa mengurus rumah tangga sepenuhnya. Namun Bu Young segera menimpali bahwa itulah sebabnya ia meminta Gyeomyeong berhenti dari pekerjaannya. Pernyataan itu membuat suasana semakin tegang. Aesun dan Gwon-sik tak bisa berkata-kata, bukan karena setuju, tetapi mereka sadar perbedaan ini bukan sekedar soal cara hidup, tetapi juga soal bagaimana keluarga Yang Bom memandang mereka. Di meja makan, Gwon-sik melihat putrinya dalam posisi sulit. Gyeomyeong diminta untuk menyajikan makanan. Sebuah tugas yang seharusnya sederhana.
Dan dalam sekejap, semua mata tertuju padanya. Guansik memperhatikan, melirik Yang Bom, dan mengangguk pelan, sebuah isyarat sederhana tapi jelas. Bantu dia. Kilas balik membawa ingatan ke masa lalu, ke tahun-tahun ketika Guansik memutuskan untuk duduk di meja makan bersama istri dan anaknya. Sesuatu yang tidak umum dilakukan pada masanya. Gyumyong mengingat itu dengan baik. Dalam suara hatinya, ia mengatakan bahwa ayahnya selalu berjuang di medan perang yang berbeda, dan ia tidak pernah meninggalkan ibunya berjuang sendirian. Yang Bom yang menangkap isyarat tadi, bersiap untuk membantu, namun sebelum Yang Bom bisa bertindak, Aisun dengan sigap mengambil alih. Dengan suara yang hampir bergetar, ia menyatakan bahwa ia memang tak pernah mengajarkan putrinya untuk melayani seperti itu, karena bagi Aisun, Gyumyung tidak seharusnya tumbuh untuk melayani. Ia tidak ingin putrinya tumbuh dengan beban yang sama seperti dirinya dulu. 제가 못 가르쳤습니다. 너무 귀해서, 너무 아까워서 제가 안 가르쳤습니다. Namun, meskipun tindakan itu adalah bentuk cinta seorang ibu, bagi Gyumyong, itu terasa seperti pengingat betapa ia masih diperlakukan seperti anak kecil. Keheningan mereka setelah pertemuan itu berbicara lebih keras daripada kata-kata. Saat Gyumyong pergi bersama keluarga Yang Bom, ada jarak yang terbentuk antara ibu dan anak, bukan karena kurangnya kasih sayang, tetapi karena ketidakpahaman. Konflik itu akhirnya mencapai puncaknya saat mereka pergi memilih kain untuk pernikahan. Buyung dengan mudahnya mengambil keputusan, bahkan menentukan apa yang akan dipakai Isun. Diamnya Aisun membuat Gyumyong geram. Mengapa ibunya yang selama ini begitu kuat, kali ini memilih untuk diam? Saat mereka akhirnya berbicara, rasa frustrasi yang terpendam pun pecah. Gyumyong mempertanyakan segalanya, mengapa ibunya tidak melawan? Apakah ini berarti ibunya menganggap keluarga Yang Bom lebih berharga darinya? Sementara Esun, ia hanya ingin memastikan bahwa putrinya bisa diterima dengan baik. Dalam kehidupan, tidak semua kisah cinta berakhir dengan bahagia, dan bagi Gyumyong, cinta pertamanya adalah perjalanan panjang yang berakhir dengan keputusan yang menyakitkan. Sejak awal, orang tua mereka sebenarnya menginginkan hubungan ini berakhir, tetapi tidak ada yang berani mengambil langkah pertama. Pada akhirnya, keputusan itu jatuh ke tangan Gyumyong. Keputusan itu semakin jelas setelah ia mengetahui bahwa ibunya menangis setelah makan siang bersama Buyung. Kata-kata tajam dari Buyung menegaskan satu hal, ia tidak pernah menginginkan Gyumyong untuk menjadi bagian dari keluarganya. Baginya, tidak peduli seberapa keras Isun berusaha, latar belakang mereka tetap menjadi sesuatu yang tak bisa diubah. Gyumyong tidak cukup baik untuk putranya. Yang Bom adalah mahakarya yang pantas mendapatkan pasangan yang lebih baik. Dan di titik itulah, Gyumyong menyadari kenyataan pahit yang tidak bisa ia lawan. Ia tidak bisa terus berjuang sendirian. 뭐라고 하셨어요? 이 결혼 좀 말려보자고 했다 왜? 내가 내 할 말도 못하니? Di tahun 2023, Yang Bom menikah dengan wanita pilihan ibunya. Tidak ada kebahagiaan dalam pernikahan itu, hanya sisa-sisa luka yang tak pernah sembuh, baik Yang Bom maupun ibunya, yang terjebak dalam penyesalan, mengetahui bahwa mereka telah kehilangan sesuatu yang berharga, Gyumyong. Bagi Gyumyong, berpisah dengannya bukan hal yang mudah, 7 tahun bersama, lalu 1 tahun mencoba melepaskan. Meskipun mereka saling mencintai, itu tidak cukup untuk melawan kenyataan, ada hal lain selain cinta, realita keluarga, yaitu luka yang terus ada. Pada akhirnya, Gyumyong memilih untuk berhenti, bukan karena ia tidak mencintainya, tetapi karena ia juga harus mencintai dirinya sendiri. Prinsip yang kuat, yang tertanam pada Gyumyong, adalah ajaran dari Aisun. Lalu, apa yang terjadi pada keluarga kecilnya
Silakan simak pada episode selanjutnya.